semuanya. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan mulai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat. Sebelum kita mulai kelas kita pada hari ini, mungkin kita absen dulu ya untuk baik, semua pada hari ini kita akan memulai sebuah materi yang sangat penting, yaitu apa? Islam wasatiyah, yang merupakan ajaran yang harus kita pegang. Ada yang tahu apa itu Islam wasatiyah? Tidak tahu? Ya. Islam wasatiyah ini adalah seperti yang kita kata wasatiyah ini diambil dari bahasa Arab. Wasat itu artinya apa? Tengah. Jadi Islam wasatiyah ini adalah Islam yang wasat, Islam yang pertengahan. Bagaimana Islam yang pertengahan? Kalian tahu? Kalian tahu bagaimana Islam yang pertengahan itu? Tidak berat sekolah, jadi seimbang, ya. Dua-duanya benar. Ya. Islam yang wasatiyah itu adalah Islam yang selalu berada di jalan kebenaran. Islam yang selalu seimbang. Islam yang selalu mengambil jalan yang tidak berat sebelah. Islam yang adil. Sebagaimana yang sudah disampaikan, yang sudah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 43. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Apa artinya? Demikianlah kami menjadikan kalian semua sebagai umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan di sini bagaimana maksudnya? Ya, seperti tadi tidak berat sebelah, adil, kemudian seimbang, ya. Tetapi Islam wasatiyah yang paling penting itu adalah apa? Islam wasatiyah yang sebenarnya itu dia la rifat wala tafrid. Islam yang sebenarnya, Islam yang wasat itu, yang pertengahan itu, kita tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu longgar. Kemudian Islam juga merupakan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW itu diutus ke dunia sebagai pembawa rahmat. Rasulullah SAW itu diutus sebagai pembawa rahmat, tidak hanya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke dunia itu sebagai pembawa rahmat untuk seluruh makhluk. Jadi semua makhluk yang ada di seluruh alam ini merasakan rahmat, merasakan kasih sayang. Bagaimana yang sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad itu sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Kemudian ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, jika kita berbicara tentang ajaran rahmatan lil alamin, itu adalah rahmatan lil alamin seperti apa? Ya, Islam rahmatan lil alamin itu Islam yang mengajarkan Tuhan, Islam yang mengajarkan kasih sayang, Islam yang mengajarkan mahabbah, yang mengajarkan saling cinta, saling merangkul satu sama lain. Ya. Di ajaran Islam yang wasatiyah, ajaran Islam ajaran itu Islam yang mengajarkan kita untuk saling merangkul, mengajarkan cinta. Ya, kemudian di antara ciri-ciri daripada Islam wasatiyah, ya, di antaranya adalah tawassul, ya. Yang pertama adalah tawassul, ya. Tawassul ini apa? Tawassul ini yaitu pertengahan, ya, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu lembek, ya. Nah,
seperti yang pertama tawasul. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah apa? Tawasul. Tawasul ini apa? Seperti yang tadi disebutkan oleh Zaki dan Aikam tadi, seimbang. Ya, jadi Islam yang wasat, Islam yang berpandangan itu mengajarkan keseimbangan. Ya. Tawasul itu seimbang. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak adil. Ya, ini sesuai dengan yang disebutkan oleh kami juga dari masalah ya. Tidak, yakni adil ya. Jadi adil dalam seluruh aspek. Bagaimana kita berlaku, bagaimana kita Islam itu mengajarkan yang namanya tidak adil. Adil ada yang namanya bersama. Jadi yang selanjutnya bersama ini adalah Islam itu mengajarkan yang namanya toleransi berbeda. Tentunya toleransi yang diajarkan sesuai dengan koridor batasan syariat Islam. Bersama. Toleransi. Kemudian ciri selanjutnya yaitu syura. Apa itu syura? Islam itu suka bermusyawarah, ya. Syura. Islam itu suka bermusyawarah. Jadi Islam itu mengajarkan kita ketika kita mendapati sebuah masalah, ketika kita ditimpa suatu persoalan, bagaimana cara Islam menyelesaikannya? Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana musyawarah? Kita berkumpul, kemudian kita berdialog, kemudian kita mencari solusi bersama. Itu selain tadi tidak sambung, kemudian Allah yang bermusyawarah. Ada satu lagi selanjutnya itu sebagai Islam. Ya, Islam sebagai Islam. Memperbaiki ya. Memperbaiki dan Islam itu sebagai qudwah. Islam itu sebagai teladan, maka kita harus bisa menjadi teladan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Kemudian Islam ini juga bahwa kita itu Islam itu terbuka, itu mengajarkan kita untuk tidak berperilaku seperti maaf ya orang yang tidak berperdana. Maka Islam mengajarkan kita untuk menjadi zaman, tidak anti terhadap yang teknologi, gitu ya. Kemudian itu juga ta'abbud ya, itu menjunjung tinggi adab. Nah, tadi kita diajarkan untuk menjadi teladan, ya, dan juga diajarkan untuk menunjukkan adab, ya, menunjukkan adab. Kemudian yang terakhir, Islam itu muamalah. Islam itu menepati janji. Islam mengajarkan kita untuk menepati janji. Ya, maka Islam mengajarkan kita untuk menepati janji. Bagaimana Rasulullah sampaikan, Muslim ada syarutnya, seorang itu sesuai dengan kesepakatannya. Baik, cukup sekian saja materi yang mau sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada nomor telepon lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله